Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Permana. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus UTS, yaitu tentang manajemen data siswa. Langsung saja ke studi kasusnya. Yang pertama ada include IOStream. Include IOStream ini berfungsi untuk check-in dan check-out. Lalu ada vektor. Vektor ini berfungsi sebagai array dinamis. Lalu ada string, include string. String ini berfungsi untuk menyimpan suatu teks atau kalimat. Lalu selanjutnya ada using namespace std. Using namespace std ini berfungsi untuk mempersingkat codingan kita agar tidak menggunakan std sama dengan. Lalu ada struk untuk menyimpan data siswa. Bagian ini mendefinisikan sebuah struk bernama mahasiswa yang memiliki 3 anggota, yaitu yang pertama name, tipe data integer untuk menyimpan nomor induk mahasiswa. Selanjutnya ada tipe data string untuk menyimpan nama mahasiswa. Selanjutnya ada float untuk menyimpan nilai mahasiswa. Nah, langsung ke baris selanjutnya. Ada fungsi untuk menambahkan data mahasiswa baru. Fungsi tambah mahasiswa baru digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru ke dalam vektor bernama data. Fungsi ini menerima sebuah referensi ke vektor yang berisi data mahasiswa. Di dalam fungsi ini langkah-langkah yang dilakukan adalah satu, membuat objek mahasiswa bernama mahasiswa. Lalu yang kedua, meminta input name dari pengguna dan menyimpannya ke dalam mahasiswa name. Mahasiswa titik name. Selanjutnya yang ketiga, meminta input nama dari pengguna. Karena cin tidak dapat membaca string yang mengandung spasi, maka cin.ignore kurung buka kurung tutup digunakan untuk mengabaikan karakter newline sebelumnya, dan getLine digunakan untuk membaca input nama yang mengandung spasi. Lalu yang keempat, meminta input nilai dari pengguna dan menyimpannya ke dalam mahasiswa titik nilai. Lalu yang kelima, menambahkan objek mahasiswa ke dalam vektor bernama data menggunakan metode pushback. Pushback ini adalah salah satu pengubah digunakan untuk memodifikasi vektor dengan menghilangkan atau menambahkan elemen. Lalu ada selanjutnya fungsi untuk menampilkan semua data mahasiswa. Fungsi tampilkan data digunakan untuk menampilkan semua data mahasiswa yang tersimpan dalam vektor bernama data. Fungsi ini menerima sebuah referensi konstan ke vektor yang berisi data mahasiswa. Di dalam fungsi ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah satu, menampilkan judul data mahasiswa ke layar. Lalu yang kedua, menggunakan perulangan for dengan sintak for kurung buka cons auto dan mahasiswa sama dengan data kurung tutup yang disebut rank base for love untuk mengakses setiap elemen dalam vektor bernama data. Perulangan ini secara otomatis mengakses setiap elemen dalam data satu persatu dengan nama variabel mahasiswa. Yang lalu langkah yang dilakukan yang ketiga adalah menampilkan name, nama, dan nilai dari setiap objek mahasiswa ke layar. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM. Fungsi cari mahasiswa digunakan untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM yang diinputkan oleh pengguna. Fungsi ini menerima sebuah referensi konstan ke vektor yang berisi data mahasiswa. Di dalam fungsi ini langkah-langkah yang dilakukan adalah yaitu yang ke satu, meminta input name yang ingin dicari dari pengguna dan menyimpan ke dalam variabel name. Lalu yang kedua, menginisialisasi variabel for dengan nilai false. Lalu yang ketiga, menggunakan perulangan for dengan sintak for kurung buka cons auto dan mahasiswa sama dengan data kurung tutup untuk mengakses setiap elemen dalam vektor bernama data. Lalu yang keempat, di dalam perulangan jika
perulangan, jika mahasiswa titik NIM sama dengan NIM yang diinputkan, maka program akan menampilkan data mahasiswa tersebut ke layar dan mengubah nilai font menjadi true, lalu keluar dari perulangan dengan menggunakan perintah break. Lalu yang kelima, setelah perulangan selesai, jika font masih bernilai false, maka program akan menampilkan pesan bahwa data mahasiswa dengan NIM tersebut tidak ditemukan. Lalu selanjutnya, ada fungsi untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM. Fungsi hapus data mahasiswa ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM yang diinputkan oleh pengguna. Fungsi ini menerima sebuah referensi ke vektor yang berisi data mahasiswa. Dalam fungsi ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, meminta input NIM yang ingin dihapus dari pengguna dan menyimpan ke dalam variabel NIM. Lalu yang kedua, menginisialisasi variabel font dengan nilai false. Lalu yang ketiga, menggunakan perulangan for dengan iterator it yang mengakses setiap elemen dalam vektor bernama data. Iterator it diinisialisasi dengan data titik begin kurung buka kurung tutup atau pointer ke elemen pertama dan perulangan berjalan hingga it tidak sama dengan data titik n kurung buka kurung tutup atau pointer setelah elemen terakhir. Lalu yang langkah keempat, di dalam perulangan jika it sama dengan NIM yang diinputkan, maka program akan menghapus NIM yang diinputkan tadi. Kalau NIM yang diinputkan salah, maka program akan menjalankan data mahasiswa dengan NIM yang diinputkan tersebut tidak ditemukan. Terus selanjutnya ada int main. Int main ini adalah titik di mana eksekusi program dimulai. Selanjutnya ada vektor mahasiswa, data mahasiswa, ada int pilihan, integer pilihan, lalu ada do. Do ini adalah pernyataan dan diakhiri dengan while. While ini adalah kondisi. Lalu cout, output, input, switch pilihan, ini pilihan pertama, tambah mahasiswa, pilihan kedua tampilkan data, pilihan ketiga cari mahasiswa, pilihan keempat hapus mahasiswa, dan pilihan kelima yaitu keluar, yaitu terima kasih. Lalu ini ada default. Default ini berfungsi untuk apabila kita menginputkan selain dari angka 1 sampai 5, maka default ini akan berjalan. Program default ini akan berjalan. Lalu ada return. Return ini berfungsi untuk menutup main dan mengakhiri program yang sudah ditulis. Nah, langsung saja kita coba run programnya. Nah, misal kita pilih nomor 1, tambah data mahasiswa baru. Masukkan NIM, misalkan NIM saya 123111036. Lalu nama Indra Permana. Masukkan nilai misalkan 95. Lalu kita coba tambah lagi mahasiswanya. Pilih 1. Masukkan ini misalkan 123111035. Misalkan namanya teman saya Ilham Kurnia. Selanjutnya masukkan nilai misalkan 100. Kita udah masukkan 2 data mahasiswa ya. Kita coba tampilkan semua data mahasiswa ya. Pilih nomor 2. Nah, ini ya. Karena kita pilih 2, maka akan menampilkan seluruh data mahasiswa yang telah kita tadi inputkan. Lalu kita coba nomor 3 ya, cari data mahasiswa berdasarkan NIM. Kita cari misalkan dengan NIM saya yang tadi 123111036. Nah, langsung keluar ya yang ini.
Nah, NIM yang dicari adalah NIM saya yang diinputkan tadi yaitu 123.111.036 yang berisi NIM saya dan nama saya dengan nilai yang tadi diinputkan 95. Lalu kita coba hapus data mahasiswa berdasarkan NIM nomor 4 ya. Masukkan NIM yang ingin dihapus. Misalkan NIM saya akan dihapus 123.111.036. Enter. Kalau udah langsung otomatis ini berarti sudah terhapus. Mari kita cek, tampilkan semua data siswa nomor 2. Nah, benar ya, langsung terhapus. Jadi, yang munculnya cuma NIM teman saya aja, yang Ilham. Karena kita sudah menghapus tadi berdasarkan NIM yang sudah diinputkan, yaitu ini. Harus kita coba masukkan selain dari 1 sampai 5, kita 7. Nggak bisa ya, karena pilihan tidak valid. Karena default yang tadi. Lalu kita pilih nomor 5 saja, keluar dari program. Nah, terima kasih, see you next time. Terima kasih, mohon maaf ya apabila acak-acakan codingannya. Sama mohon maaf juga kalau banyak kesalahan kata atau tipe atau gimana. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.